Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tutorial dari aplikasi ensiklopedia hadis. Pertama-tama kita akan masuk ke aplikasinya ya kawan-kawan. Yang pertama di sini sudah nampak ya kawan-kawan berbagai kitab-kitab hadis. Selanjutnya kita akan lihat daftar isi dari aplikasi tersebut. Terdapat banyak kitab-kitab hadis. Yang pertama ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmizi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad, Muwatta' Malik, dan Sunan Darimi. Kemudian kita masuk ke kumpulan. Di sini terdapat penyandaran dari hadis tersebut, yaitu ada hadis qudsi, hadis marfu', hadis mauquf, hadis maqtu', hadis mursal, hadis munqati', hadis mu'allaq, hadis mutawatir, dan hadis yang terkait dengan Al-Quran. Selanjutnya kita masuk ke tulisan indeks. Dan di indeks ini terdapat berbagai kumpulan tema-tema dari hadis tersebut. Ada yang temanya iman, ilmu, umat terdahulu, dan seterusnya. Kemudian kita masuk ke dalam salah satu dari kitab hadis tersebut ya kawan-kawan. Kita masuk ke salah satu kitabnya, yaitu kitab hadis Bukhari Muslim. Di sini sudah nampak hadis nomor 1 dari hadis Bukhari Muslim. Di sini terdapat tulisan sahih. Di sini adalah penjelasan dari hadis tersebut. Apakah hadis tersebut sahih, dhaif, atau maudhu'. Dan di sini hadis Bukhari ini hadis yang sahih ya kawan-kawan. Selanjutnya kita masuk ke halaman yang terdapat gambar orangnya. Di sini terdapat berbagai sanad dari hadis-hadis tersebut. Ada sanadnya dari kalangan sahabat, tabi'in kalangan tua, tabi'in kalangan biasa, tabi'in kalangan pertengahan, dan tabi'ul atba' kalangan tua. Kemudian kita masuk ke tulisan selengkapnya. Di sini terdapat berbagai komentar ulama terhadap perawi hadis tersebut. Ada Ahmad bin Hambal, Abu Hatim, Ibnu Hibban, Ibnu Hajar Asqalani, dan Az-Zahabi. Dan di sini terdapat jumlah hadis yang diriwayatkan oleh perawi tersebut. Kemudian kita keluar dari sini. Selanjutnya yang terdapat di bawah hadis ini terdapat 12 hadis yang terkait dengan hadis Bukhari Muslim ini. Kemudian kita keluar dari sini. Selanjutnya kita akan masuk ke kitab hadis yang kedua ya kawan-kawan, yaitunya hadis Sahih Muslim. Dan di sini sudah terdapat hadis nomor 1 daripada hadis Sahih Muslim ya kawan-kawan. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Untuk melihat status dari hadis tersebut, kita melihatnya di sini ya kawan-kawan. Apakah hadis tersebut sahih, dhaif, atau maudhu'. Kemudian kita masuk ke halaman yang ada gambar orangnya. Dan di sini sama seperti yang sebelumnya ya kawan-kawan. Di sini terdapat sanad dari hadis Muslim tersebut.
Ada sanadnya yang dari kalangan sahabat, tabi'in kalangan tua, tabi'in kalangan biasa. Dan di bawahnya kita masuk ke selengkapnya. Dan di bawahnya tersebut terdapat komentar ulama terhadap hadis tersebut. Ada beberapa ulama. Yang pertama itu Ahmad bin Hambal, yang kedua Abu Hatim. Dan di sini terdapat penjumlahan atau jumlah hadis yang diriwayatkan oleh perawi tersebut. Dan selanjutnya kita keluar dari sini. Dan di sini terdapat 12 hadis yang terkait dengan hadis nomor 1 dari hadis Sahih Muslim ini ya kawan-kawan. Kenapa di sini hanya ditampilkan 3 saja? Karena di sini aplikasinya belum premium ya kawan-kawan. Kemudian kita keluar dan kita masuk ke dalam kumpulan yang pertama tadi kita jelaskan. Kita akan menjelaskan satu dari penyandaran hadis tersebut ya kawan-kawan. Yang pertama itu hadis qudsi. Dan di sini sudah terdapat hadis-hadis dari hadis qudsi tersebut ya kawan-kawan. Terdapat 798 hadis. Coba kita masuk ke salah satu hadis tersebut. Dan di sini sudah masuk kita ke dalam hadis yang tersebut. Hadis ini sama yang seperti sebelumnya ya kawan-kawan, yaitu hadisnya sahih dan tampilannya sama seperti yang tadi ya kawan-kawan. Cukup kita lihat di sini saja. Ini sanad dari hadis tersebut. Kemudian kita keluar dari sini, kita masuk ke indeks. Indeks yaitu indeks tersebut yaitu tema-tema daripada hadis tersebut. Kita akan masuk ke tema hadis yang iman. Di sini terdapat hadis-hadis yang bertema iman ya kawan-kawan. Ini terdapat 18.921 hadis ya kawan-kawan. Kenapa di sini hanya 5 hadis yang dicantumkan? Karena aplikasi ini belum premium ya kawan-kawan. Selanjutnya kita coba masuk ke salah satu hadis tersebut. Di sini sudah nampak ya kawan-kawan, tampilannya sama seperti yang sebelumnya ya kawan-kawan. Kita cukup melihat status hadis tersebut, kemudian sanad-sanad daripada hadis tersebut. Kemudian kita keluar dari sini, kita balik ke home lagi. Mungkin sekian dari tutorial menggunakan aplikasi dari ensiklopedia hadis ini ya kawan-kawan. Untuk selanjutnya kalau ada waktu luang kita akan menjelaskan lebih rinci ya kawan-kawan. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah.